Pada musim haji tahun 1987, sekelompok peziarah Iran atas dukungan otoritas negara mereka mengorganisir demonstrasi tanpa izin. Aksi ini menghasilkan bentrokan keras dengan pasukan keamanan Saudi. Kejadian ini bermula dari ulah jemaah Iran yang melakukan kegiatan yang mengganggu kepentingan umum, di antaranya provokasi dengan slogan-slogan politik dengan syiar memusuhi Amerika dan Israel. Aksi tersebut berusaha diredam oleh pasukan polisi dan Garda Nasional dengan menutup sebagian jalan yang akan digunakan pawai. Akhirnya pecah bentrokan dengan kekerasan, mengakibatkan 402 orang meninggal, terdiri dari 275 jemaah Iran, 42 jemaah dari negara lain. Sebanyak 85 petugas keamanan Saudi meninggal, korban luka-luka hingga 649 orang, terdiri dari 303 Iran, 145 Saudi, dan 201 jemaah dari negara lain. Pasca peristiwa berdarah ini, Riyadh memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Kuota haji Iran yang dikurangi dari 150.000 menjadi 45.000 saja. Adapun Teheran justru memboikot haji selama 3 musim berikutnya. Hingga pada tahun 1991, hubungan kedua negara dipulihkan dengan perjanjian yang memungkinkan Iran untuk melakukan ibadah haji lagi. Saat itu, kuota yang diberikan kepada Iran sebanyak 115.000 orang. 1 tahun sebelum peristiwa tersebut, pemerintah Saudi telah berhasil menggagalkan rencana kriminal Iran pada musim haji tahun 1986. Ketika itu, petugas keamanan dan bea cukai Saudi berhasil mengungkap 51 kg bahan peledak C4 berdaya ledak tinggi di dalam tas jemaah haji Iran. Bom tersebut direncanakan untuk meledakkan Masjidil Haram dan tempat-tempat penting lainnya, sebagaimana yang terungkap dari hasil investigasi. Pada musim haji tahun 1989, terjadi 2 ledakan di dekat Masjidil Haram di Mekah. Ledakan tersebut menewaskan 1 orang dan melukai 16 lainnya. Hasil penyelidikan terbukti bahwa bahan peledak yang digunakan merupakan kiriman diplomat Iran di kedutaannya di Kuwait. Mereka yang terlibat diadili dan menerima hukuman setimpal. Apa yang melatar belakangi aksi tersebut dan bagaimana awalnya 2 negara yang mengklaim paling Islam ini bermusuhan? Jurang pemisah ini sebenarnya dimulai sejak pecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah pada 14 abad silam. Kala itu, ada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya meneruskan kepemimpinan umat muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Paham Sunni akhirnya mendominasi hingga merengkuh 90% populasi muslim dunia, terutama karena pergerakan Wahabi di Arab Saudi. Namun, pada 1979, Muslim Syiah mulai unjuk kekuatan. Revolusi di Iran berhasil menggulingkan pemerintahan sekuler, menggantinya menjadi teokrasi. Mereka mulai menyatakan dukungan terhadap isu-isu Syiah di Lebanon, Irak, dan daerah lain di seluruh penjuru Timur Tengah. Transformasi Iran menjadi negara yang benar-benar Syiah setelah revolusi Islam memaksa Arab Saudi untuk meningkatkan pengaruh Wahabi. Seiring dengan meningkatnya kembali persaingan berabad-abad kedua negara untuk memperjuangkan interpretasi yang sesungguhnya mengenai Islam. Tulis Dewan Hubungan Internasional, badan yang melakukan kajian tajam mengenai konflik sektarian. Persaingan antara Arab Saudi dan Iran pun kian hebat dan semakin terang-terangan. Persaingan terbesar pertama terjadi pada 1987 ketika Saudi mendukung pemerintah Irak dalam perang berdarah dengan Iran. Ketika perang mulai meluas, polisi anti huru-hara Saudi bentrok dengan jemaah haji Iran di Mekah. Dari sinilah awal peristiwa aksi berdarah yang menewaskan 400 orang lebih itu. Terkait pemboikotan haji, jauh sebelum Iran, Indonesia juga pernah melakukannya dengan konteks berbeda dari Iran. Bukan hanya larangan, tapi mengharamkan bagi umat Islam Indonesia untuk berhaji. Haram bagi umat Islam Indonesia meninggalkan tanah air dalam keadaan musuh menyerang untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu, tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardu ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan agama. Keluarnya fatwa dari ulama besar sekaliber Kiai Hasyim tentu saja bukan tanpa alasan kuat dan dasar pijakan yang kokoh. Rois Akbar Nahdlatul Ulama itu melihat hal yang jauh lebih penting ketimbang sekadar melaksanakan ibadah haji yang kemaslahatannya hanya untuk pribadi. Sementara ada hal yang lebih besar manfaatnya karena bisa dirasakan oleh orang banyak, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang sepenuhnya. Ya, fatwa tidak wajib berhaji itu ditengarai kondisi sosial politik yang mewajibkan umat Islam untuk mengangkat senjata dalam rangka melawan penjajah demi kemerdekaan sepenuhnya untuk negara Indonesia.
Tak ada data resmi mengenai jumlah jemaah haji dari Indonesia di tahun 1941 sampai 1949. Tidak diketahui dengan pasti ada tidaknya orang Indonesia yang berhaji di masa itu. Kalaupun ada, mungkin dengan jumlah yang sangat terbatas, karena sangat kecil kemungkinannya, mengingat lautan juga dijaga oleh pasukan Angkatan Laut penjajah. Pasalnya, Perang Dunia Kedua di masa-masa itu pecah. Selain perang yang sedemikian berkecamuk, Henry Chamberlain dalam naik haji di masa silam tahun 2019 halaman 72 mencatat bahwa kelangkaan jemaah haji di tahun tersebut karena faktor dorongan kuat agama. Sebab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin tertinggi Masyumi mengeluarkan fatwa tidak wajib berhaji di tahun 1947. Untuk menghentikan perlawanan perang yang sedemikian kuat, perwakilan Belanda di Indonesia, Van der Plas, menyediakan fasilitas pemberangkatan haji dan menjamin keamanannya. Tawaran demikian memang menggoda umat Islam Indonesia pada masanya. Karenanya, ada banyak orang juga yang tertarik untuk mendaftarkan dirinya untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, adanya fatwa Kiai Hasyim mengenai tidak wajib berhaji dan Fardhu Ain berperang membuat tawaran tersebut sia-sia. Abdul Mun'im DZ dalam Kiai Hasyim mengharamkan haji politis dalam fragmen sejarah NU 2016 halaman 271 mencatat ada dua hal yang menyebabkan keluarnya fatwa itu. Pertama, Indonesia belum memiliki kapal untuk memberangkatkan rakyatnya berhaji. Jika berhaji dan menggunakan fasilitas dari Belanda yang notabene adalah penjajah, akan memberikan keuntungan bagi mereka dari sisi ekonomi. Kemudian, hal yang lebih parah adalah keuntungan dari sisi politisnya, yakni keterpengaruhan masyarakat Indonesia lebih berpihak pada pihak Belanda. Hal ini tentu akan menghambat laju kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Selain itu, Hadratus Syekh dalam hal ini tampak menerapkan konsep Darul Mafasid Muqaddamun A'la Jalbil Masalih, yakni mendahulukan untuk menghindarkan kerusakan ketimbang meraih kemaslahatan. Konteks perang tersebut menghindarkan Indonesia dari pecah dan kembali terjajah tentu harus lebih didahulukan daripada melaksanakan haji itu sendiri. Tak ayal, dengan adanya fatwa tersebut, umat Islam siaga dan bergerak melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948, sehingga saat ini bangsa Indonesia bisa merdeka sepenuhnya. Bagaimana Bray menurut kalian? Ocehannya di kolom komentar ya. Gimana jomblo? Tetap pesimis, jangan optimis.